Hai, jumpa lagi dalam pembelajaran IPA kelas 9. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar hari ini. Kita akan belajar materi hukum Kirchhoff dan rangkaian listrik seri dan paralel. Siswa mampu menghitung salah satu arus pada hukum Kirchhoff. Siswa mampu menghitung hambatan pengganti seri dan paralel. 3. Siswa mampu menghitung kuat arus dan tegangan listrik pada rangkaian hambatan seri dan paralel. Mari kita simak materi berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang hukum Kirchhoff. Jadi pada hari Kamis tadi kita sudah latihan tentang hambatan pengganti. Nah, di sini hari ini kita meneruskan dari diketahui hambatan pengganti pada sebuah rangkaian. Kamu bisa menemukan apa kuat arus totalnya berapa dan besar tegangannya berapa pada rangkaian seri atau paralel dan bahkan rangkaian campuran. Nah, hukum Kirchhoff itu ilmuwan yang meneliti nilai arus dalam rangkaian itu namanya Gustav Robert Kirchhoff. Nah, disebutlah hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff 1 menjelaskan jumlah kuat arus yang masuk dan keluar dari suatu percabangan adalah sama. Jadi, jumlah E ini kalau kita tuliskan dalam rumus itu jumlah masuk. Nah, ini jumlah sigma. Jumlah masuk sama dengan jumlah yang keluar, gitu ya. Keluar. Oke. Sekarang, nah di sini pada gambar ini lihat tanda panahnya, ini yang masuk, ini masuk. Nah, berarti ada I1 ya dan I2. Kemudian keluar tanda panah warna merah, ada I3, I4 dan I5. Biasanya itu yang dicari salah satu, bisa I4 atau I5. Kita lihat ke contoh soal. Contoh hukum Kirchhoff. Nah, yang di sini kita lihat tanda panah yang masuk ya. Yang dicari adalah I4 ini. Oke, berarti diketahui dari soal itu I1-nya 2 ampere, I2-nya 4 ampere, I3-nya 5 ampere. Yang ditanya adalah I4. Nah, tadi untuk menjawab kita gunakan sigma atau jumlah I masuk sama dengan jumlah I yang keluar. Maka kita kumpulkan, lihat tanda panah masuk. Nah, berarti I1 ditambah I3. Yang keluar yang mana? Nih, yang keluar ya. Yang ditanyakan kan I4. Berarti I2 tambah I4. Kita masukkan nilainya. I1 2 ampere tambah 5 ampere. I2-nya 4 ampere tambah I4. Kita jumlahkan. 2 tambah 5 7 ampere, 4 ampere plus I4. Yang kita carikan I4. Berarti I4 4 ampere dikurang 7 ampere karena pindah ruas. I4 sama dengan 4 dikurang 7. Ya, 4 dikurang 7 berapa? Negatif 3 ampere. Negatif berarti I4 3 ampere. Selesai. Itu ya. Jadi kita kumpulkan. Oke. Lanjut. Kita bicarakan di sini rangkaian hambatan seri. Jadi kalau digambarkan susunan seri hambatan. Jadi susunan seri hambatan itu kan ada
R1, ada R2, ada R3 ya biasanya. Nah, kalau Ibu gambarkan itu gambarnya seperti ini. Nah, ini titik, ini A, ini B. Jadi ini R1, R2, R3. Yang kita cari nanti itu adalah RS-nya atau gabungan keduanya. Nah, itu untuk di titik A dan B. Jadi sifat sifat-sifat rangkaian seri, nilai hambatan pengganti rangkaian seri itu dilampangkan dengan RS. Nah, jadi rumusnya yang ini. RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah dan seterusnya. Nanti dalam sebuah rangkaian tidak hanya sampai 3, bisa sampai 5 rangkaiannya, bisa sampai 6 dan sebagainya. Tetap ditambahkan. Secara umum nilai RS untuk N resistor, RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 dan Rn. 2. Nilai arus di tiap hambatan. Kalau untuk rangkaian seri, nilai arusnya itu adalah sama dengan. Nah, ini sama dengan. Jadi, I sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3, sama dengan dan seterusnya. Ini sama dengan ya, Ibu salah ketik tadi. Nah, itu sama dengan. Jadi rumusnya yang ini. Secara umum, nilai untuk setiap R yang jumlahnya N, I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan IN. Oke. Untuk yang ketiga, tegangan pada tiap hambatan itu V. Tegangan kan rumusnya V. V sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 dan seterusnya. Tergantung berapa tegangan yang disusun. Secara umum nilai V atau tegangan untuk setiap R yang jumlahnya N sama dengan adalah ini. V sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 dan seterusnya. Ini tanda tambah. Oke. Nomor 4, susunan seri hambatan itu berfungsi sebagai pembagi dalam tegangan. Jadi pembagi dalam tegangan. Nah, ini biasanya dirumuskan seperti ini. Oke, nanti kita lihat ke contoh soal, Bu lanjut. Kemudian rangkaian hambatan paralel, jadi susunan paralel dari hambatan. Susunan paralel dari kalau Ibu gambarkan seperti ini ya. Nah, jadi kamu harus bagus ya gambarannya. Nah, kemudian ini titik B, ini titik A. Ini I1, I2, I3. Kemudian yang ini hambatan 1, hambatan 2, hambatan 3. Jadi, kalau digambar kita sederhanakan, ya, ini adalah RP. Nah, sekarang kita bahas sifat-sifat pada rangkaian paralel. Nilai hambatan pengganti rangkaian paralel atau RP itu dirumuskan seperti ini. 1 per RP, 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 dan seterusnya. Jadi secara umum nilai RS untuk N resistor pada RP adalah seperti yang di dalam kotak. Yang kedua, jumlah total kuat arus di setiap hambatan itu sama dengan kuat arus
masukan. Jadi di setiap hambatan itu sama dengan kuat arus masukan. Jadi I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Ini tanda tambah ya. Oke, secara umum seperti itu. Ini juga tanda tambah. Oke, nomor 3, nilai tegangan pada tiap hambatan. Di sini kalau untuk nilai tegangannya itu sama semuanya. Jadi kalau diketahui soalnya V-nya 14 volt, maka V1-nya juga 14, V2-nya juga 14, dan seterusnya. Yang keempat, susunan seri hambatan berfungsi sebagai pembagi arus. Kalau pada seri tadi dia pembagi tegangan. Kalau pada paralel hanya pembagi arus. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Nah, contoh soal ini kalau Ibu gambarkan, ini belum Ibu gambarkan, jadi gambarnya itu sebuah rangkaiannya seperti ini. Ya. Nah, ini adalah lambang baterai ya. Nah, di sini V-nya 12 volt, ini R1, ini R2, R1-nya 15 ya. R1-nya 15 ohm, R2-nya 25 ohm. Nah, dari keterangan tersebut kita disuruh mencari besar hambatan pengganti pada rangkaian. Tetap kamu harus menjawab secara sistematika. Diketahui atau D1, R1-nya 15 ohm, R2-nya 25 ohm, Pi-nya 12 volt. Yang ditanyakan yang A itu RS-nya, ingat pada seri RS ya. Yang B-nya I-nya. Ya. Jawab. Berarti kita jawab yang A dulu. RS R1 tambah R2. R1 15 ohm ditambah 25 ohm. Dapatnya 40 ohm. Dapat yang A. Yang B kita cari I-nya. I berarti rumusnya V per RS. Kemarin rumus segitiga bermuda. Ya. V, I, R. Kalau ingin kita cari I, berarti V membagi R. V di sini kita masukkan 12, R di sini adalah si RS-nya. RS-nya 40. 12 bagi 40 nggak bisa kan? Berarti kita tambahkan 0, ini jadi 120 bagi 40. Berarti 12 bagi 4, 3 ampere. Selesai. Oke, kita lanjut. Contoh soal yang nomor 2. Di sini gambarannya seperti ini. Ya. Ada 3 arus yang membaginya. Ini juga karena dia disusun secara paralel. Gitu ya. Di sini V-nya 12 volt. Ini baterainya ya. Ini R1, R2, R3. Ini I1, I2, I3. Nah, jadi R-nya di sini, R1-nya di sini 6 ohm, R2-nya 4 ohm, R3-nya 3 ohm. Nah, berarti yang dicari di sini adalah RP-nya yang A. Yang ini yang dicari adalah besar tegangan. Berarti kalau tegangan lambangnya V1-nya berapa, V2-nya berapa, V3-nya berapa. Ini ya. Kemudian ini I-nya, kuat arus yang mengalir pada hambatan. I1, I2, dan I3-nya yang dicari.
Sekarang kita jawab sistematika. D1, R1-nya 6 ohm, R2-nya 4 ohm, R3-nya 3 ohm. Kenapa kamu harus menjawab secara sistematika? Harus diketahui ditanya agar memudahkan kalian nantinya. V 12 volt. Yang ditanya sudah Ibu jabarkan, yang A tadi RP, yang B tadi V1, V2, V3-nya. Yang C-nya sama, I1, I2, I3-nya. Kita jawab ya. Yang A berarti 1/RP 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. 1/RP 1/6 tambah 1/4 tambah 1/3. 1/RP kita samakan penyebutnya 12 ya, karena bisa membagi ke semua. 12 bagi 6, 2, 2 kali 1, 2. 12 bagi 4, 3, 3 kali 1, 3. 12 bagi 3, 4, 4 kali 1, 4. Sama dengan 2 tambah 3, 5, 5 tambah 4, 9/12. Berarti RP 12 bagi 9. Kita sederhanakan sama-sama bagi 3. Ini 4, ini 3 ohm. Nah, ketemu sudah. Sekarang yang B, karena dia rangkaian paralel, tadi sudah kamu lihat kalau pada rangkaian paralel besar tegangan ya. Besar tegangan di tiap hambatan. Tiap hambatan, atau ini hambatan R ya. Hambatan itu adalah sama dengan sama. Berarti V1 sama dengan V2 sama dengan 3 sama dengan 12 volt. Selesai. Yang ketiga kita cari dulu I1-nya. Rumus I tadi V/R1. V-nya gunakan yang 12. 12 bagi R1-nya yang 6. Bagi 6 dapat 2 ampere. I2-nya V bagi R2 dapat 12 bagi 4 dapat 3 ampere. I3 di sini, kalau I3 berarti sini saja ya. I3 V/R3 12 bagi 3 dapat 4 ampere. Dapat ya. Sekarang kalau kita hitung I total, maka V/RP. Sekarang V-nya tadi berapa? 12. RP-nya 4/3. Caranya gimana? 12 kali 3 dapatnya 36. Dibagi 4 dapat 9 ampere. Sekarang kamu jumlahkan 2 tambah 3 tambah 4, 9 ampere. Nah, sama. Nilainya juga sama. Oke. Sekarang kita lihat ke contoh soal pada rangkaian campuran. Di sini pada soal R1-nya 20 ohm, R2-nya 15 ohm, R3-nya 30 ohm. Maka V-nya 12 volt. Jadi untuk D1-nya diketahui R1-nya 20 ohm, R2-nya 15 ohm, R3-nya 30 ohm. Yang kedua V-nya 12 volt. Maka yang ditanyakan sini I-nya. Jawab ya. Rumus I kan V/R. R di sini nanti R total ya. Maka kita cari dulu, karena di sini campuran ada paralel dan seri, diserikan dengan ini, maka kita cari ini yang pertama. Berarti 1/RP 1/R2 ditambah 1/R3. Masukkan.
1/15 tambah 1/30. 1/RP. Ini kan belum sama nih penyebutnya. Sama-sama kita samakan penyebutnya. 30 bagi 15, 2. 2 kali 1, 2. 30 bagi 30, 1. 1 kali 1, 1. 1/RP. 2 tambah 1, 3/30. RP 30 bagi 3. Dapatnya 10 ohm. Sekarang kita hitung R total. R total itu terdiri apa? RP plus R1. Ini. Ya. Ini R1. Jadi RP-nya berapa? 10 ohm. R1-nya 20 ohm. Maka dapat 30 ohm. Kita cari I-nya. I per R total. Maka V-nya itu adalah 12, R totalnya 30, maka dapatlah 0,4 ampere. Selesai. Oke, kamu catat ya, karena ini belum ada di buku kamu. Jadi, ini penjelasan ibu semuanya. Harap kamu catat dengan baik. Kemudian kerjakan nanti latihan, tulis soal dan jawab secara sistematika penjelasan ibu. Nanti soalnya akan ibu bagi di setiap kelas di Google Classroom yang baru. Terima kasih, semoga memahami. Ingat, disiplin dalam mengerjakan tugas. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.